Rusia sejauh ini sudah ada tanda-tanda positif mau datang atau belum sama sekali? Yang dapat saya sampaikan, duta besarnya terus melakukan persiapan di lapangan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Friday Talk. Setelah G20 selesai di November 30 November, Indonesia kembali mendapat rotasi ke ketuaan ASEAN 2023. Wow juga, tetapi PR-nya juga banyak kan Bu ya? PR-nya banyak sekali, jadi ini selama 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang nggak gampang, yang besar sebagai Presiden G20 dan kemudian menjadi Ketua ASEAN 2023. Nah, kita melihat laporan OECD sudah keluar, laporan IMF sudah keluar, terus kemudian dari semua situasi geopolitik kita sudah bisa mengukur bahwa 2023 bukan atau belum akan menjadi tahun yang aman dan nyaman bagi dunia. Geopolitik masih akan dinamis sekali, pertumbuhan ekonomi akan menurun dan lain sebagainya. Nah, ini menciptakan tantangan eksternal bagi ASEAN. Karena apa? ASEAN ini kalau kita lihat dari sisi geografinya saja, semua negara sekarang bicara mengenai Indo-Pasifik. Indo-Pasifik dikatakan sebagai kawasan yang sangat strategis. Dan karena strategisnya, maka rivalries terjadi di situ juga. Dan ASEAN terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik. Nah, ini Indonesia sudah mengantisipasi bahwa kalau ASEAN tidak memiliki konsep yang jelas mengenai Indo-Pasifik ini mau diapakan, maka yang akan terjadi adalah ASEAN akan keseret-seret terus. Oleh karena itu beberapa tahun yang lalu Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang akhirnya diadopsi oleh para pemimpin ASEAN. Sekarang kita sudah maju bahwa konsep ini akan kita implementasikan dengan mengajak kemitraan dengan para negara-negara mitra ASEAN, dan tahun depan kita juga akan menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum. Jadi kita ajak negara-negara untuk bicara Indo-Pasifik tetapi dalam tone yang positif. Karena biasanya pada saat bicara Indo-Pasifik tone-nya itu langsung security, rivalries. Iya sih ada. Tapi mari kita bicara dengan energi yang positif, dengan kerjasama, dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi satu tantangan ASEAN adalah tantangan eksternal. Situasi geopolitik, geoekonomi yang masih belum akan membaik 2023. Tantangan ke dalam, Myanmar. Myanmar saya melihat belum ada titik di mana menunjukkan ada komitmen dari junta militer Myanmar untuk melaksanakan 5 point of consensus yang sudah menjadi mandat dari para pemimpin ASEAN. Jadi 2 tantangan besar itu yang akan dihadapi Indonesia di masa keketuaannya di ASEAN tahun depan. Tapi temanya sudah ada belum, rumusan temanya? Temanya belum secara resmi kita launch, tapi intinya adalah begini. Indonesia ingin memperkuat ASEAN. Tadi saya sampaikan. Kenapa kita perlu memperkuat ASEAN? Karena ASEAN itu terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik. Maka secara internal, secara kelembagaan kita harus kuat. Satu, kalau kita kuat, maka kita akan mampu menjadikan bahwa atau meyakinkan baik kepada publik kita ASEAN maupun publik dunia bahwa ASEAN itu penting, ASEAN itu matters. Kalau ASEAN matters, maka kita akan tetap dapat memaintain, memelihara ASEAN ini sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dan juga epicentrum stabilitas kawasan. Ide besarnya seperti itu. Misal waktu pandemi Bu, karena tidak ada satupun negara yang siap, apalagi negara berkembang
struggling ketika menghadapi hal tersebut. Negara maju saja struggling seperti itu. Konsep yang kesehatan tadi G20 itu adalah salah satunya punya hub, dan ASEAN juga harusnya punya hub. Ketika menghadapi pandemi yang kita mungkin tidak akan pernah tahu, diharapkan ASEAN juga dapat menyelamatkan sekitarnya dulu ya Bu, regionalnya dulu. Seperti itu. Itu sudah dibahas. Itu sudah dibahas dan itu salah satu Indonesia juga termasuk inisiator untuk pembahasan mengenai masalah penguatan kerjasama di bidang kesehatan, karena tadi saya sampaikan pada saat kita ingin ASEAN menjadi epicentrum dari pertumbuhan ekonomi, kan nggak mungkin ekonomi tumbuh kalau orangnya pada sakit. Jadi integrasi ASEAN harus semakin diperkuat termasuk di bidang kesehatan. Karena jadi keketuaan ASEAN, pertanyaan ini pasti ditanyakan, apa yang akan dilakukan menghadapi tantangan di Myanmar ini, Bu? Kita ingin, jadi begini ya, pada saat Indonesia atau ASEAN berbicara mengenai Myanmar, kita berbicara sebagai satu keluarga. Myanmar adalah anggota ASEAN. Ya. Tetapi sebagai anggota keluarga, kita harus juga dapat berterus terang bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Sebagai negara demokrasi, semua paham bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, kita sebagai keluarga, kita bicara. Ini ada masalah di tempatmu, boleh nggak kita bantu sebagai satu keluarga? Mereka mengatakan oke. Oke-nya ini kemudian diwujudkan di dalam 5 point of consensusnya para pemimpin ASEAN. Karena pada saat bertemu April hampir 2 tahun yang lalu, di situ ada juga Jenderal Min Aung Hlaing. Beliau hadir. Nah, maka 5 point of consensus bagi Indonesia merupakan sebuah guidance yang menjadi tolak ukur. Apakah diimplementasikan secara baik atau tidak. Jadi kita ingin mendorong bahwa implementasi 5 point of consensus dapat dilakukan oleh junta militer Myanmar, terutama karena mereka sekarang yang sedang memegang power. Kita tidak bicara walaupun cara dia mengambil power itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Jadi kita ingin lihat adanya komitmen untuk implementasi. Dan kalau memang tidak ada implementasi, saya kira sudah saatnya bagi ASEAN untuk mulai memikir dan memutuskan apa yang akan dilakukan next terhadap Myanmar. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Selesai G20, keketuaan ASEAN 2023. Selamat Bu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dan demikian perbincangan kita bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan kami bisa mengeceknya di antaranews.com dan juga di YouTube Antara TV Indonesia dan bisa mendengarkannya di Spotify. Terima kasih, saya Rudi Juliardi, sampai jumpa.